صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat dan dengan nikmat sehat itu kita bisa alhamdulillah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah dilanjutkan dengan sedikit atau sekelumit mengenai kajian subuh yang ini tidak jauh dari apa yang sudah biasa disampaikan, ya, yang sudah biasa disampaikan. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang terakhir, seorang nabi yang insya Allah kita semuanya mengharapkan ya syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin Allahumma amin, di mana seluruh nabi itu tidak bisa memberikan syafaat, semuanya mengarahkan, menunjuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat beliau, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini temanya tentang akhlak masih begitu ya, tapi ini judulnya adalah akhlak orang-orang yang bertakwa begitu. Jadi dibolak-balik saja. Nah, kalau kita berbicara tentang takwa itu bisa kita lihat dari atau kita tinjau landasan teologis, landasan sosiologis maupun landasan psikologis dan filosofis gitu. Landasan teologisnya adalah bahwa orang yang bertakwa itu satu harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu teologis. Teologis itu ketuhanan, tauhid gitu. Tauhid. Jadi landasan teologis bahwa orang yang bertakwa itu selalu harus beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Wa mimma razaqnahum ini sudah perspektifnya sudah sosiologis. Artinya sosiologis dan ekonomis begitu ya. Itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini juga udah landasannya teologis, artinya perspektifnya udah perspektif ketuhanan gitu ya. Karena itu sudah given, sudah ditunjuk ataupun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini juga landasan teologis lagi begitu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini tentu dampaknya atau manfaatnya atau hikmahnya kita menjadi orang yang takwa menurut surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat sekian tadi ya, sekitar ayat 10-an begitu. Tapi kalau misalnya landasan sosiologisnya itu kita bisa lihat di dalam surat Al-Imran ayat 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Nah, nanti di situ ada kata takwa juga. Siapa orang yang bertakwa itu menurut surat Al-Imran ayat 134 sampai 133 sampai 135 itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini juga landasannya perspektifnya perspektif sosiologis ya. Karena dan ekonomis. Karena di situ terkait dengan bagaimana kehidupan manusia itu bisa survive, kehidupan manusia itu bisa eksis. Sehingga harus saling membantu. Ya, Rasulullah SAW sendiri kan di situ menganjurkan agar pertama umat Islam itu harus bagikan kalbunyan ya, seperti bangunan yang yasudu ba'dhum ba'dha, saling memperkuat begitu. Ya, ada lagi misalnya tidak beriman salah seorang di antara kamu apabila saudaramu itu kelaparan ya, dibandingkan dengan
urusan sendiri gitu. Jadi secara sosiologis, tinjauan sosiologisnya itu ya, ada di situ teori sosiologisnya. Bagaimana menciptakan masyarakat yang madani, bukan mendeni, tapi masyarakat yang madani yang sejahtera gitu. Dan masyarakat yang sejahtera ini tentu bukan tanggung jawab orang per orang, tetapi juga termasuk tanggung jawab negara dan pemerintah. Karena di dalam undang-undang dasar kita sudah jelas tertera di situ ya, bahwa anak yatim, terlantar dan segala macam itu adalah dipelihara oleh negara begitu. Nah, tetapi keadaan yang semestinya yang sekarang ini yang berjalan kan mungkin barangkali masih belum memenuhi harapan ataupun target sebagaimana yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Jadi secara sosiologis seperti itu. Quran sudah memberikan rambu-rambunya yang jelas ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Hendaknya kita itu menginfakkan harta, menginfakkan apa saja begitu, mungkin juga bisa tenaga, pikiran atau bahkan juga sikap ya kita kepada sesama manusia yang memberikan kebahagiaan, memberikan kecerahan begitu, itu tentu itu kaitannya dengan konteks sosiologis gitu. Sehingga masyarakat kita kalaulah tidak bisa sepenuhnya terentaskan kemiskinan, tetapi paling tidak dikurangi secara maksimal gitu ya. Nah, itu mungkin barangkali tinjauan sosiologis dan ekonomisnya. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Nah, ini ya sebetulnya itu juga, cuman kita melihatnya dari teori perspektif teori-teori barat gitu ya. Ada sosiologis, ada psikologis, ada filosofis dan seterusnya. Akhlak orang yang bertakwa, dibalik saja akhlak orang yang bertakwa. Nah, tentu banyak sekali ya ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang kemudian bisa antara lain dijadikan sebagai satu tinjauan teologis, kemudian tinjauan sosiologisnya sebagai akhlak gitu ya. Karena akhlak itu kan kaitannya dengan masalah sosiologis, masalah psikologis juga begitu. Nah, ini orang yang bertakwa itu memiliki akhlak mulia. Pertama, berusaha membantu orang lain. Jika ada orang yang butuh bantuan, maka dia berusaha membantunya. Yang jelas itu ya. Jika ada orang yang butuh nasihat, maka dia menasihatinya. Ada orang yang nasihati saya dong. Biasanya kalau di sahabat Nabi itu begitu. Kalau sekarang kan orang memberi nasihat malah kadang merasa lebih gitu ya. Kedua, dia tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun tulisan. Ini sangat jelas sekali hadisnya, al muslimu minal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Ini jelas sekali, yaitu bahwa seorang muslim itu ialah orang yang semua orang Islam selamat dari kejahatan lidah, ucapan dan kejahatan tangan perbuatannya gitu. Ini yang orang ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa juga murah senyum, karena orang yang murah senyum itu menggambarkan dia adalah orang yang tawadhu. Karena siapapun dia senyumi tanpa memandang strata sosialnya. Sebagaimana dia murah senyum kepada atasannya, dia juga murah senyum kepada pembantunya. Sebagaimana dia murah senyum kepada orang kaya, dia juga murah senyum kepada orang miskin. Ini pengantar-pengantar saja. Nah, ini dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbil hasanatal wa asbil sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini hadis populer sekali saya kira. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik gitu. Jadi bukan berarti kita berbuat keburukan kemudian kita berbuat kebaikan, nggak begitu ya.
wah ini gampang kita buat jelek, berbuat buruk dulu, habis itu nanti kita diiringi dengan perbuatan yang baik. Ya bukan begitu, tetapi bahwa perbuatan baik itu dapat menghapuskan katakanlah perbuatan-perbuatan yang jelek menurut hadis Nabi ini. Nah, seperti itu ya, tapi tidak diniatkan tentu. Ketika kita melakukan kan nanti di dalam surat Ali Imran 133 135 itu kan jelas di situ. Wa idza apa itu fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, gitu ya. Artinya tidak bisa berlaku teori kalau begitu kita berbuat jelek nanti kita ikuti dengan perbuatan baik, bukan begitu. Kalau situ sudah jelas di dalam Ali Imran 133 itu 133 135 fa'alu fahishatan aw dzalamu, apabila kalian berbuat keji maka hendaklah segera, atau menzalimi diri sendiri maka hendaklah segera ingat kepada Allah. Tidak hanya sekedar ingat, akan tapi juga fastaghfiru lidzunubihim, segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, nanti sampai ke situ. Kemudian ini ada firman Allah, ini landasannya untuk yang ini pembahasan kita sebetulnya ini ya 13135 ini ya, bukan 13. Ya. Ini ada 4 paling tidak yang kita garis bawahi. Pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra tadi. Tinjauan sosiologisnya bahwa intinya kita bagaimana mensejahterakan masyarakat secara bersama-sama, sehingga di situ ada anjuran atau perintah supaya kita itu berinfak, bersedekah, zakat dan seterusnya ya. Tentunya seperti itu, lebih luas lagi nanti kalau ditarik ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan masalah infak. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra adalah tanggung jawab kita bersama bagaimana supaya masyarakat itu sejahtera. Maka tidak salah kalau misalnya didirikanlah yayasan Masjid Al-Muhajirin yang salah satu di antara misinya adalah mensejahterakan jamaahnya, begitu. Kalau nggak salah begitu. Kalau nggak salah ya begitu, Mang. Nah, itu tinjauan sosiologis dan secara ekonomisnya begitu. Wal kadhiminal ghaidha. Nah, ini yang kedua, yaitu yang bisa menahan amarah. Nah, ini tinjauan psikologis tentu ya. Tinjauan psikologisnya. Nah, terkait dengan masalah amarah ini kan memang secara psikologis itu ada emosi apa segala macam. Dan ini melahirkan teori antara lain teori kepribadian manusia. Kepribadian manusia ini secara psikologi antara lain itu ada 4. Yang pertama adalah pribadi yang asertif, yang kedua pribadi yang agresif, yang ketiga pribadi yang aktif, dan yang keempat pribadi yang pasif, gitu. Yang pertama ya kita ambil aja yang pasif. Kalau yang pasif itu biasanya memang kepribadian manusia yang ya mungkin barangkali bukan menerima apa adanya, tapi tidak mau fight gitu ya, pasif gitu. Kalau misalnya ada antrian minyak misalnya begitu, ya dia tidak terlalu ngoyo gitulah. Udah nanti dapat, kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya kebangetan atau gitu ya. Nah, itu pasif. Kalau yang aktif ya berusaha, tetapi tidak sekeras orang yang agresif gitu. Itu kepribadian yang aktif. Jadi dia di masyarakat aktif apa segala macam, ikutlah begitu. Ini kepribadian yang aktif. Kemudian kepribadian yang agresif. Nah, agresif ini biasanya adalah merupakan kepribadian secara psikologis yang dia itu mencoba untuk mendapatkan sesuatu meskipun dengan jalan menyakiti orang lain. Nah, gitu ya. Antara lain misalnya begini, antrian nih, karena dia ingin dapat nyalip gitu. Nah, itu agresif, ya. Dia agresif. Dia lagi ngantri, misalnya ngantri apalah gitu ya, apa di bank atau di mana gitu, termasuk antrian sembako begitu itu. Kalau kepribadian yang agresif, ya dia berusaha mencari cara bagaimana supaya dia mendapatkan sesuatu dari apa yang ditargetkan, meskipun harus katakanlah mengalahkan atau ya membuat orang lain itu kecewa begitu. Itu agresif, ya, terlalu agresif gitu, agresif. Nah, yang bagus itu adalah asertif. Jadi asertif ini adalah suatu kepribadian dalam tinjauan psikologi,
di mana seorang itu ingin mendapatkan suatu tujuan yang dicita-citakan tanpa harus menyakiti orang lain, ya. Tentu dengan komunikasi yang baik, dengan dengan tingkah laku yang sopan dan seterusnya seperti itu, sehingga dia itu lebih disukai oleh lingkungan sekitar, oleh masyarakatnya segala macam. Nah, dalam teori-teori modern, bagaimana meningkatkan kepribadian asertif ini banyak sekali pelatihannya. Antara lain adalah pelatihan public speaking. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik, ya. Bagaimana berkomunikasi yang baik sehingga si klien ataupun si orang yang diajak berkomunikasi itu merasa nyaman dan kemudian nanti tujuan dia itu menjadi goal gitu. Itu misalnya dengan public speaking. Atau dengan pelatihan-pelatihan misalnya seperti soft skill, ya. Soft skill itu ya keterampilan yang lunak gitu ya kalau dalam bahasa ininya ya. Nah, itu misalnya soft skill itu di zaman-zaman sekarang ini, modern ini, seperti katakanlah mahasiswa postgraduate ya yang baru lulus apa segala macam begitu, itu alangkah baiknya itu ikut pelatihan public speaking, soft skill gitu. Supaya apa? Supaya ketika melamar, bertemu dengan orang segala macam itu komunikasinya bagus, tidak sembarangan begitu ya. Memperlakukan orang itu tidak pandang bulu, itu dengan baik, dengan bagus gitu. Karena terkadang ada jebakan-jebakan oleh pihak tertentu, dalam hal ini misalnya tempat dia melamar pekerjaan, yang sengaja dia hanya menyimpulkan bahwa ini semuanya sama. Tapi saya ingin mengambil kelebihannya, yang lebih, yaitu apa? Soft skillnya itu, kepribadiannya, akhlaknya segala macam begitu. Sehingga misalnya memang saya juga termasuk yang sering mendapatkan ya mahasiswa yang menghubungi dosennya itu langsung dihubungi, halo assalamualaikum bapak, ada di mana apa segala macam begitu ya. Jadi seolah-olah jadi kayak menekan begitu. Padahal ada etikanya kan. Misalnya kita WA dulu dengan cara yang lembut atau dengan cara santun lah begitu ya. Kalau dia belum menjawab tentu diulang lagi gitu kan. Ada kesabarannya begitu. Jadi ada langkah-langkah tahap-tahapannya. Itu satu keahlian ya, soft skill yang perlu dimiliki oleh, saya kira, khususnya para pemuda begitu, di dalam melakukan komunikasi, dalam berinteraksi, dalam menjalin networking atau menjalin hubungan dengan sesama instansi dan seterusnya. Itu perlunya pelatihan-pelatihan itu, yang itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kepribadian asertif itu tadi, sehingga tidak gerasa-gerusu. Itu pasti kepribadian tipenya tipe agresif gitu ya. Atau sama sekali dia tidak udah pokoknya kalem aja begitu, ini pasif. Itu juga nanti akan ketinggalan dalam pengertian dia tidak akan bisa eksis ya, tidak bisa berkompetisi di era yang akan datang gitu. Karena era yang akan datang ini kan sudah, saya kira udah kita semuanya sudah maklum ya, akan banyak pekerjaan yang hilang gitu. Sebagaimana juga pekerjaan-pekerjaan yang lama hilang kan begitu. Misalnya katakanlah dari mulai tukang pos sudah nggak ada, digantikan oleh WA apa segala macam. Penjaga tol sudah nggak ada, sudah otomatis begitu ya. Dan terusnya, bahkan diprediksi nanti, kalau sekarang itu kan 4.0 ya, di mana semua perangkat elektronik atau IT itu semua sudah terintegrasi. Yang dulunya terpisah-pisah antara telepon sendiri, video sendiri, rekaman sendiri, ini sendiri-sendiri, itu pada waktu 2.0 ya, 2.0. Sekarang malah sudah 5 ya, sudah 5. Itu sudah terintegrasi semuanya dalam satu perangkat. Itu sudah ada videonya, ada ininya, sehingga yang lain jadi pada gulung tikar kan gitu. Nah, termasuk Giant apa segala macam sekarang udah pada mulai ini karena tersaingi oleh bisnis secara e-commerce online begitu kan, secara online. Nanti ke depan juga begitu, termasuk guru, dosen
itu bisa jadi nanti akan bersaing ketat dengan teknologi blended misalnya, dengan teknologi sekarang kita masih pakai Zoom, masih sederhana. Tapi kalau sudah blended, semua orang sudah akan mendapatkan fasilitas itu, di mana orang belajar di rumah seperti belajar di kelas begitu, terekam semuanya. Itu sudah banyak teori yang mengatakan mahasiswa akan memilih dosen yang berkualitas, tidak di sini tapi di luar negeri. Misalnya dosen tafsir, dia akan memilih dosen tafsir yang ada di Al-Azhar. Nah begitu. Karena nanti ada kerjasama antar perguruan tinggi, sebagaimana sekarang juga sudah dimulai begitu ya, dengan perguruan tinggi internasional begitu. Nah, itu pasti akan begitu. Sekarang ini MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sudah mulai ini antar perguruan tinggi di dalam negeri gitu. Di perguruan tinggi tertentu itu sudah antar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Nah, nanti banyak pekerjaan itu ditulis oleh Jonathan ya, mantan Menteri Perhubungan, akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu. Hal itu kita bersiap-siap saja. Makanya dan itu lebih kepada teknologi, sebetulnya teknologi informasi. Ya. Jadi tadi kata infak, saya kira ini nggak dibahas lagi. Infak itu apa? Sudah biasa. Ya, kemudian juga sedekah itu apa? Saya kira sudah biasa ini. Ustaz Mustaqim sudah beberapa kali menjelaskan zakat itu apa, juga saya kira sudah. Kemudian ini mampu menahan amarah tadi ya, tinjauan secara psikologi gitu, secara psikologi. Nah, psikologi Islam dengan psikologi Barat itu beda. Selama ini kita masih menganut psikologi Barat, di mana landasan psikologi itu berdasarkan behavior, berdasarkan perilaku yang nyata, gitu ya. Misalnya gejala-gejala fisik kejiwaan yang diamati. Kalau psikologi Islam itu dasarnya adalah rukun iman ya, iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir. Jadi seseorang itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena apa? Karena nanti di hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang itu melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir. Maka landasan psikologi Islam itu salah satu diantaranya adalah landasan tauhid itu. Kalau Barat tidak. Barat itu kan teorinya adalah landasannya adalah landasan materialisme. Materialisme itu suatu keyakinan yang mempercayai bahwa kehidupan itu hanya di sini dan kini, ya, hanya di sini dan kini, dan dia tidak percaya kepada sesuatu di balik materi, gitu. Dia hanya percaya kepada materi yang ada. Makanya dia lebih bersifat sekuler, ya, lebih bersifat sekuler gitu. Nah ini landasan teori dari Barat, maka jangan kita ikutin mentah-mentah. Maaf minum. Kalau Islam nggak begitu. Sebab kalau misalnya kita tidak, landasannya bukan beriman kepada hari akhir, tentu seperti teori Barat itu akan melahirkan misalnya teori materialistik. Materialistik itu ya akhirnya dia bersifat hedonis. Hedonis itu bersenang-senang, ya. Maka melahirkan kelas-kelas jet set. Ya, di gereja-gereja juga ya banyak yang menyimpang dari apa yang seharusnya tuntunan agamanya seperti ini, tapi pelaksanaannya sama sekali tidak mencerminkan apa yang ada di dalam kitabnya, kayak gitu. Yang penting bersenang-senang, itu hedonis, ya. Hedonistik itu seperti itu. Itu sebagai akibat dari landasan teori materialistik, dan itu membahayakan, ya, membahayakan kehidupan umat, bisa hancur. Dan karena mereka itu berorientasi kepada landasan materialisme, maka rohani mereka kering sebetulnya, kering, gitu ya. Maka orang-orang ilmuwan yang begitu meneliti, kemudian menemukan suatu kebenaran, itu pasti akan, ya bukan pasti, banyak yang mendapatkan hidayah untuk berpindah agama. Nah, seperti itu.
ya seperti itu. Tapi kalau mereka terus melakukan penelitian yang sifatnya materialistik, setelah itu ada ilmu untuk ilmu, pada akhirnya ya mereka akan tersesat. Nah, itu di barat. Di kita insya Allah ya, makanya di Indonesia itu perguruan tinggi Islam itu berlomba-lomba bagaimana mengintegrasikan ilmu-ilmu yang datang dari barat diislamkan gitu ya. Ada yang ayatisasi, ada yang islamisasi, ada yang integrasi, macam-macam lah begitu ya. Nah gitu. Ini yang dilakukan di Indonesia. Karena apa? Karena memang membahayakan teori barat itu. Jadi satu, mampu menahan amarah. Amarah adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan non adrenalin gitu ya. Kemudian ekspresi luar dari kemarahan dan seterusnya. Orang yang bertakwa dapat menahan amarahnya ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak diharapkan berdasarkan situasi yang dihadapinya itu. Jadi secara psikologis begitu untuk tinjauan ayat ini. Nah, mengendalikan amarah, bagaimana caranya? Ya tentu berpikir sebelum berbicara. Kemudian ekspresikan kemarahan ketika Anda sudah tenang. Lakukan olah fisik, jangan menyimpan dendam dan seterusnya. Ini saya kira teori-teori yang harus kita lakukan dalam rangka bagaimana kita bisa mengendalikan amarah. Sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa marah, tetapi karena kita tadi ya sudah ditempa khususnya di bulan Ramadan menjadi orang yang sabar gitu kan, dan sabar itu adalah kekasih Allah ya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maka ya tentu kita harus bisa mengendalikan amarah. Kadang orang tidak begitu memperhatikan Allah bersama orang yang sabar. Kan harusnya kita, kalau gitu kita harus jadi orang sabar supaya Allah bersama kita kan gitu. Orang kita bersama katakanlah ulama itu misalnya, atau orang yang memiliki derajat tertentu, itu aja udah senang banget. Apalagi kita bersama Allah, innallaha ma'as sabirin, masya Allah, luar biasa kan begitu ya. Kita cuman kadang kita karena terpengaruh oleh teori materialistik tadi ya, segalanya dilihat dari segi materi, segalanya dilihat dari segi zahiriyahnya itu, dan kita tidak terasah kemampuan batiniyahnya sehingga nggak bisa merasakan kehadiran Allah SWT, merasakan sesuatu yang bersifat KIP begitu, itu akhirnya kayak biasa-biasa saja, permisif gitu. Kalau kita latih terus dengan mujahadah ya, dengan tazkiyatun nafs ya, mudah-mudahan akan ke sana begitu. Amarah, memaafkan orang lain. Yang ketiga, salah satu di antara akhlak orang yang bertakwa tadi, pertama adalah suka menginfakkan harta, yang kedua menahan amarah, dan yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Nah, ini memaafkan orang lain juga tinjauannya sebenarnya sosiologis dan teologis juga ya. Sosiologis itu artinya sosiologi ya. Sosio itu masyarakat, logi itu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakat, hubungan sesama manusia di dalam interaksi bermasyarakat. Itu sosiologi. Sosiologis berarti bersifat kemasyarakatan. Nah, jadi memaafkan orang lain ini tentu juga tinjauan sosiologis. Banyak orang yang sulit memaafkan dan banyak orang yang sulit meminta maaf. Dia merasa tidak bersalah. Kemarin saya mobil ditabrak sampai penyok. Saya ingat harus nggak boleh marah nih. Ya udah, hanya menasihati saja. Lain kali hati-hati, jangan sampai seperti itu bisa mencelakakan orang lain. Ya, kira-kira begitulah ya, supaya ini udah sono jalan. Tapi ya kita harus rugi dikit gitu. Jadi tinjauan sosiologisnya, dan termasuk juga ada tinjauan psikologisnya ini. Memaafkan orang lain itu secara psikologis tentu kita agak sedikit ini kan, mengorbankan
perasaan, mengorbankan ego kita gitu ya, supaya bagaimana kita bisa memaafkan orang lain. Banyak orang yang secara tidak sengaja menyinggung perasaan kita dan dia tidak tahu, ya kan? Maka kalau kita itu sayang sama dia, kita samperin. Tadi saya tersinggung dengan ucapan Anda begini-begini ya, tapi udah nggak apa-apa, saya maafkan. Misalnya begitu ya, seperti itu. Atau sebaliknya, tadi saya secara nggak sengaja berkata begini-begini, kalau Anda tersinggung atau tidak tersinggung, mohon maaf ya. Seperti itu. Nah, itu karakter atau akhlak orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu tadi tiga ya. Satu, mudah meminta maaf atau memberi maaf. Yang kedua, mudah berterima kasih. Itu ya. Terus yang ketiga, ya mudah memberikan bantuan kepada orang lain. Itu karakter orang bertakwa tiga itu. Gitu. Kemudian sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Nah, ini sudah biasalah ya. Memaafkan dan mengalah secara lahir menunjukkan bahwa orang tersebut adalah lemah dan tidak memiliki kekuatan. Bukan begitu. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang memaafkan atau mengalah, maka Allah akan tambah kemuliaannya. Gitu. Itu sama dengan apa yang kemarin saya sampaikan, yaitu tentang tawaduk ya. Teori tawaduk. Senantiasa ingat kepada Allah. Yang keempat, ya, senantiasa ingat kepada Allah. Jadi wal qadimul ghadwal afinan nas, kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin ini juga teorinya adalah teori teologis, hubungan antara manusia dengan Allah. Allah suka kepada orang yang selalu berbuat baik. Sebagaimana di dalam surah Al-Qasas ayat 177 di akhirnya itu, ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Jadi kita tidak diminta, tapi Allah sudah berbuat baik kepada kita. Antara lain adalah dengan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Misalnya nikmat sehat terutama ya, nikmat kejadian ataupun penciptaan terhadap diri manusia yang begitu sempurna, baik itu telinganya, matanya, pikirannya, apa segala macam. Kalau ditelaah, makanya ada ayat Al-Quran kan, wa fi anfusikum afala ta'qilun, dan terhadap dirimu kenapa kamu tidak berpikir gitu. Jadi kalau kita memikirkan diri kita sendiri, ditelaah misalnya dari ujung rambut kepala sampai ke kaki begitu, itu betapa hebatnya Allah SWT itu. Pernah diteliti oleh salah satu dokter di Fakultas Kedokteran Jakarta, seandainya urat kita itu digelar gitu ya, atau sel kita digelar itu panjang sekali ternyata. Luar biasa Allah SWT menciptakan manusia dengan begitu rupa begitu ya. Kemudian ini jelas senantiasa ingat kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian zikir dapat menumbuhkan keimanan di dalam hati sebagaimana air bisa menumbuhkan tanaman. Kita ingat kepada Allah. Sebagaimana juga di dalam surat Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring segala macam. Bahkan kata junub itu ada yang mengartikan meskipun kita dalam keadaan junub, janabah, itu tetap kita harus berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ya, mengingat Allah SWT. Maka doanya kan selalu Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika, ya Allah, mudahkanlah kami di dalam mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dalam membaguskan atau ya memantapkan, memudahkan untuk beribadah kepadamu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Itu doa yang selalu kita panjatkan ya. Senantiasa meminta ampun kepada Allah. Ini tadi kalau di dalam surat Ali Imran-nya tadi 133 sampai 135 adalah idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kita melakukan satu perbuatan keji secara tidak sengaja nih, misalnya buka laptop atau di HP, wah tiba-tiba kita melihat gambar-gambar yang nggak berkenan tuh, ingat pada Allah gitu. Jangan diterusin, ingat pada Allah dan kita bertobat, beristighfar kepada Allah ya. Jadi didiklah anak-anak kita itu supaya mereka itu bisa mampu untuk selalu berterima kasih kepada semua manusia, selalu minta maaf minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, beristighfar itu perlu, penting sekali. Terima kasih, kemudian minta ampun atau minta maaf dan membantu orang lain. 3 perilaku manusia ini, perilaku asertif tadi sudah, perilaku agresif sudah, perilaku pasif sudah, dan satu lagi perilaku yang aktif. Saya kira ini ciri-ciri perilaku yang agresif, yang mengekspresikan perasaan tanpa mengindahkan bahkan menyinggung perasaan orang lainnya. Mata yang tidak ekspresif, dingin, merendahkan, melotot, serta memalingkan muka ketika berbicara. Ini saya ambil dari teori-teori psikologi. Lebih banyak berbicara dengan cara yang cepat serta membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Wah, sombong gitu ya. Seringkali membanggakan dirinya sendiri apabila ketika dipuji orang lain, namun cenderung untuk membuat orang yang memujinya merasa tersinggung. Memiliki sifat sok tahu, di mana mencoba untuk memberikan opini yang atas semua hal yang menurut sudut pandang mereka, dan sering kali membenarkan pendapat sendiri dan seterusnya. Ini ciri-ciri perilaku agresif. Kalau indikator perilaku asertif ini tidak mengintimidasi lawan bicara, mampu menyampaikan pendapat dengan tegas, mampu berkata tidak tanpa merasa bersalah, menyalahkan, mampu mengungkapkan secara terbuka apa yang dirasakan, mampu mengatakan kebutuhan maupun keinginan dengan jelas, mampu menyampaikan ketidaksetujuan dengan cara yang baik, mampu memberi saran atau ide kepada lawan bicara dengan baik, mampu mewakili orang lain untuk bicara. Caranya andap asor kalau dalam bahasa Jawa itu ya, menang tanpa ngasorake, misalnya seperti itu. Ngambil ikan tanpa membuat keruh airnya, misalnya begitu, itu asertif. Itu ciri dari kepribadian asertif. Nah, itu saja saya kira ya. Jadi saudara sekalian, bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya paling tidak ada 4 kepribadian orang yang bertakwa, selain ini secara sosiologis dan psikologis, tapi secara teologisnya, secara landasan tauhidnya itu jelas harus beriman ya, beriman kepada yang gaib, yu'minu billah, alladzina yu'minu billah, kemudian dia sholat, dia infak, dia percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan seterusnya. Itu jelas landasannya udah tauhid teologis. Tapi ada yang takwa yang kaitannya dengan hubungan sesama manusia, antara lain adalah yang tadi, yaitu ya infak, bisa nahan amarah, kemudian memaafkan, kemudian selalu berbuat baik ya. Apa indikator orang berbuat baik itu? Ya dapat seperti yang di atas tadi ya, itu selalu memaafkan, jadi minta maaf atau berterima kasih sekecil apapun, terima kasih ya, dan seterusnya. Kalau yang lain-lain ya termasuk menjawab salam, memberi salam segala macam, itu tentu seperti itu. Saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya terkait dengan kepribadian ataupun akhlak orang yang bertakwa. Tentu masih banyak sekali ya. Kalau kita gali akhlak orang yang bertakwa itu tentu banyak sekali. Tapi antara lain 4 atau 5 itu sudah merupakan paling tidak diwakili oleh surat Al-Imran ayat 133 sampai 135 itu tadi. Selain apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Nah, nanti apa faedah, apa manfaatnya bagi orang yang memiliki kepribadian
akhlak yang mulia bagi orang yang bertakwa itu ya tentu banyak banget kan. Antara lain adalah dimudahkan mendapatkan rezeki yang tanpa diduga-duga, urusannya dipermudah, diperlancar Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kalau kita istiqomah konsisten istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang menambahkan atau mungkin barangkali menanggapi, mendiskusikan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan tentu dari saya pribadi. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.